satu kalimat yang keluar dari mulut seorang wanita, dan itu mengakhiri segalanya. Harapanku cuma satu, seumur hidupmu jangan pernah sebut namaku lagi di depan media. Itu sudah cukup sebagai ganti rugimu kepadaku. Kata-kata itu bukan dari sebuah drama, bukan naskah yang ditulis penulis skrip berbayar mahal. Kata-kata itu diucapkan langsung oleh Kitty Lai Mei Han kepada salah satu aktor terbesar Hong Kong, Tony Leung Chiu Wai. Di layar mereka adalah pasangan paling dicintai, Zhang Wuji dan Zhao Min. Pasangan kekasih yang melewati ribuan rintangan untuk bersama. Di dunia nyata, ceritanya jauh lebih tragis, lebih kompleks, dan lebih manusiawi dari apapun yang bisa ditulis dalam naskah drama manapun. Ini bukan hanya kisah cinta yang gagal, ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang dicap sebagai perusak rumah tangga orang, padahal dialah yang paling dirugikan. Kisah tentang seorang bintang yang harus memilih antara cinta dan karir, dan kisah tentang bagaimana sebuah serial televisi legendaris menyimpan rahasia romansa yang mengguncang seluruh Hong Kong di penghujung era 80-an. Untuk memahami betapa besarnya kisah cinta segitiga ini, kita perlu memahami dulu siapa itu Kitty Lai. Lahir pada 19 Oktober 1966 di Hong Kong dengan asal keluarga dari Gaoming, Guangdong. Kitty Lai tumbuh sebagai gadis biasa di kawasan perumahan Heng Tau Hom, Kowloon. Tidak ada yang menyangka gadis berwajah manis itu suatu hari akan menjadi salah satu wajah paling ikonik di TVB. Pada tahun 1984, setelah lulus sekolah menengah dari Satin Pui Yin College, Kitty mendaftarkan diri ke kelas pelatihan artis TVB angkatan ke-13. Ini bukan kelas sembarangan. Di angkatan yang sama ada nama-nama yang kelak menjadi bintang besar Hong Kong, Aaron Kwok, Sharon Tang, dan Sunny Chan. Kitty bukan tipe murid biasa. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, bakatnya sudah menarik perhatian petinggi TVB. Wajahnya yang bersih dengan mata bulat besar dan hidung mancung memberi kesan klasik yang langka, seolah-olah dia memang dilahirkan untuk mengenakan kostum dinasti kuno. Pada 1985, Kitty debut di layar. Peran kecil demi peran kecil dijalani, tapi TVB melihat potensi besar di gadis ini dan mereka tidak menunggu lama. 1985, serial legenda Dick Ching. Inilah peran pertama Kitty Lai. Dia memerankan seorang putri asing yang gagah dan tulus hati. Serial ini meledak di pasaran. Dalam semalam, Kitty Lai menjadi nama yang dikenal jutaan penonton. Wajah yang memiliki aura klasik dan elegan membuat dia langsung diidentifikasikan sebagai aktris kostum periode, dan TVB segera memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Akibatnya, Kitty tampil di serial kostum kuno satu demi satu sampai 9 serial berturut-turut, tidak ada jeda. TVB tahu mereka punya aset berharga dan mereka tidak mau melepas momentum itu. Predikat Ratu Kostum Kuno dan kecantikan pertama dunia kostum kuno TVB pun disematkan kepadanya oleh media dan penonton. Bersama Chen Yulian, Mercy Chang, Maggie Chung, dan Ki Mei Jin, Kitty Lai masuk dalam kelompok yang dijuluki 5 kecantikan TVB, 5 wajah paling bersinar di industri hiburan Hong Kong saat itu. Karir yang bersinar, wajah yang dikenal jutaan orang. Pada usia 20 tahun, Kitty Lai sudah berada di puncak. Namun puncak seperti yang kita semua tahu tidak selalu berarti bahagia. Sekarang kita bicara tentang Tony Leung Chiu Wai, pria yang kelak menjadi aktor terbesar Asia, pemenang Cannes Film Festival, bintang film Wong Kar-wai yang legendaris. Tapi di tahun 1986, dia masih seorang aktor muda yang sedang naik daun di TVB. Tony Leung lahir pada 27 Juni 1962 dari keluarga sederhana. Berbeda dari banyak teman seangkatannya yang berasal dari keluarga berada,
Tony Leung tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ayahnya meninggalkan keluarga saat Tony masih kecil dan harus membantu ibunya menyambung hidup. Karir akting baginya bukan mimpi romantis. Itu adalah cara nyata untuk memperbaiki kehidupan. Pada 1982, Tony lulus dari kelas pelatihan TVB. Berkat wajah remajanya yang khas, TVB awalnya menempatkan dia sebagai presenter program anak-anak, tapi bakat aktingnya terlalu besar untuk dibatasi di sana dan segera dipindahkan ke drama prime time. Pada tahun yang sama, Tony Leung menjalani hubungan dengan Margie Chang, artis TVB yang juga sedang bersinar. Keduanya bertemu di kelas pelatihan yang sama. Margie yang berasal dari keluarga dokter yang mapan, aktif dan penuh percaya diri, sangat berbeda dengan Tony yang pendiam dan lebih tertutup. Hubungan mereka penuh drama dari awal. Mereka berpacaran, putus, berpacaran lagi, dan putus lagi. TVB sudah terbiasa dengan siklus ini. Saat Tony dan Margie bersama, mereka terlihat serasi. Saat mereka putus, 1,5 Hongkong ikut bersedih. Pada tahun 1986, saat TVB mulai syuting proyek ambisius mereka, adaptasi novel Jin Yong berjudul Pedang Pembunuh Naga atau yang kita kenal sebagai To Leung To, Tony Leung dan Margie Chang sedang berada di fase putus untuk kedua kalinya. Ini bukan hanya putus biasa. Menurut berbagai laporan saat itu, keduanya sedang dalam periode perang dingin yang cukup serius. Dan itulah kondisi Tony Leung ketika dia pertama kali bertemu Kitty Lai di lokasi syuting. Seorang pria berusia 24 tahun, hati yang sedang kosong. Rekan aktris berusia 20 tahun yang sudah lama dikaguminya sebagai aktris berbakat. Kalian bisa bayangkan kemana arahnya. Serial Pedang Pembunuh Naga atau To Leung To 1986 adalah produksi besar, 40 episode, adaptasi dari karya masterpiece Jin Yong. Pemeran utamanya Tony Leung sebagai Chang Woo-ji atau Tio Buki, Kitty Lai sebagai Chow Min atau Tio Beng, dan Sharon Tang sebagai Chow Zero. Serial ini tayang perdana pada 3 November 1986 di TVB dan langsung menjadi fenomena. Di Indonesia, serial ini masuk lewat kaset Betamax VHS sebelum akhirnya ditayangkan resmi oleh Indosiar 1995 dan langsung mencuri hati jutaan penonton. Tapi di balik layar, sebuah romansa nyata sedang berkembang. Kitty Lai sudah lama mengagumi Tony Leung sebagai aktor. Dalam sebuah wawancara sebelum syuting dimulai, dia bahkan berkata dengan antusias kepada seorang wartawan, "Tentu saja aku senang. Semua orang tahu Tony Leung aktingnya luar biasa. Aku sudah lama bermimpi bisa berkolaborasi dengannya." Di sisi lain, Tony sedang dalam masa yang sulit setelah putus dengan Margie, dan Kitty cantik, hangat, lemah lembut di depan kamera maupun di kehidupan nyata, perlahan mengisi kekosongan itu. Setiap hari syuting, mereka melewati adegan-adegan emosional yang intens bersama. Chang Woo-ji dan Chow Min, dua karakter yang dalam novelnya melewati ribuan rintangan untuk akhirnya bersama. Chemistry-nya itu tidak hanya ada di atas kertas. Tony yang dikenal sebagai pria romantis dan ekspresif dalam soal perasaan mulai mendekati Kitty setelah syuting berakhir tiap harinya. Kitty yang mengaguminya sejak lama menerima pendekatan itu dengan tulus. Dua orang muda, dua bintang yang sedang bersinar, mereka jatuh cinta dengan kecepatan yang hanya mungkin terjadi di dunia hiburan yang intens seperti TVB era itu. Hubungan mereka tidak disembunyikan, justru sebaliknya. Tony dengan bangga mengumumkan perasaannya. Koran Ming Pao melaporkan romansa ini, dan Tony bahkan menyatakan kepada media bahwa ia telah menemukan cinta sejati hidupnya. Bagi Kitty, ini adalah pertama kalinya dia mengalami cinta yang seperti itu. Dia percaya sepenuhnya. Dia berkata kepada teman-temannya, "Selama dia ada di pihakku, semua masalah tidak akan jadi masalah." Fans separuh mendukung, separuh tidak menerima. Masalahnya, di benak jutaan penggemar TVB, nama Tony Leung dan Margie Chang sudah terlanjur menyatu. Mereka adalah pasangan ideal versi publik, dan kehadiran Kitty Lai dipandang sebagai kecurigaan, dan mulailah serangan itu.
Saat hubungan Kitty dan Tony menjadi konsumsi publik, badai langsung datang, terutama untuk Kitty. Para fans yang fanatik terhadap pasangan Tony Margie menuduh Kitty Lai sebagai orang ketiga yang merusak hubungan idola mereka. Padahal kenyataannya Tony dan Margie sudah resmi putus sebelum hubungan Kitty Lai dimulai. Tapi logika tidak selalu berlaku di dunia fans yang emosional. Kitty menerima surat ancaman. Ada yang menelponnya dengan pesan-pesan yang menakutkan. Di acara-acara publik, sebagian orang memperlakukannya dengan dingin. Namanya disebut-sebut sebagai konotasi negatif di koran-koran gosip. Seorang perempuan muda berusia 20 tahun di puncak karir merasakan tekanan yang luar biasa berat. Namun Kitty tidak mundur. Dia percaya pada Tony. Dia percaya bahwa kebenaran akan berbicara sendiri, dan selama Tony ada di sisinya, dia merasa kuat. Apa yang tidak dia ketahui adalah drama sesungguhnya belum dimulai. Saat Tony dan Kitty menjalin hubungan, Tony kemudian terlibat dalam produksi baru yang lagi-lagi mempertemukannya dengan Margie Chang. Disinilah perasaan lama itu entah bagaimana kembali menyala. Kabar pertama bahwa sesuatu tak beres datang bukan dari Tony sendiri, tapi dari koran. Kitty Lai membaca di sebuah laporan media bahwa Tony Leung dan Margie Chang terlihat bersama saat mempromosikan proyek di Singapura. Margie yang menjemput dan mengantar Tony. Foto-foto kebersamaan mereka beredar. Itulah saat Kitty menyadari hubungan itu sudah berakhir. Bahkan sebelum dia sempat berpamitan, dia tidak mendengar langsung dari Tony. Dia tidak diberitahu dengan baik. Dia tahu dari koran. Bayangkan rasa sakit itu. Margie Chang ketika ditanya wartawan apakah dia khawatir menyakiti Kitty, menjawab dengan terus terang, "Aku dan Tony sudah berpacaran begitu lama. Aku sendiri sudah banyak terluka. Luka yang aku alami 10 kali lebih besar dari lukanya." Pernyataan itu tentu saja hanya menambah luka Kitty di mata publik, seolah penderitaannya tidak dianggap nyata. Dan Tony Leung sendiri bertahun-tahun kemudian dalam sebuah wawancara, dia mengomentari Kitty dengan kalimat yang memilukan. Dalam cinta, dia terlalu buta, terlalu menurut, terlalu penurut. Kalimat yang mungkin dimaksudkan sebagai refleksi jujur, tapi terasa seperti memindahkan seluruh kesalahan kepada perempuan yang sudah disakiti. Di hadapan kamera dan wartawan yang mengerubunginya, setelah berita perpisahan itu meledak, Kitty Lai tidak menangis di depan publik. Dia tidak marah secara terbuka. Dia tidak menyerang siapapun. Dia hanya mengucapkan satu kalimat yang kemudian menjadi salah satu kutipan paling dikenang dalam sejarah gosip hiburan Hong Kong era itu. "Harapanku hanya satu, seumur hidupmu jangan pernah sebut namaku lagi di depan media. Itulah ganti rugi terbesar yang bisa kamu berikan kepadaku." Tidak ada tuntutan, tidak ada drama, hanya permintaan untuk dilupakan secara resmi, karena disebut namanya saja sudah terasa seperti luka. Kalimat itu mencerminkan siapa Kitty Lai yang sesungguhnya. Bukan perempuan yang lemah, bukan perempuan yang penurut seperti kata Tony, tapi perempuan yang memilih untuk pergi dengan kepala tegak meski hatinya hancur. Tahun 2000, Kitty Lai resmi pensiun dari dunia akting. Telah lebih dari 15 tahun berkarir. Keputusan final itu datang saat dia syuting sebuah serial Taiwan yang mengharuskannya memegang tasbih dan membaca kitab suci agama lain dalam sebuah adegan. Sebagai seorang Kristen yang taat, hatinya tidak bisa menerimanya. Dia menghentikan semua proyek dan tidak pernah kembali. Tapi kehidupan yang begitu lama tidak adil padanya akhirnya memberikan sesuatu yang lebih baik. Saat bepergian, Kitty bertemu seorang pria bernama Jackie Che Hing Soo, seorang pilot maskapai Cathay Pacific yang kemudian menjadi pengusaha sukses hingga dijuluki Raja Ruko Yen Long. Mereka berkenalan. Waktu membuktikan bahwa lelaki ini berbeda dari sebelumnya. Kitty yang sudah terbiasa kecewa tidak terburu-buru. Mereka berpacaran cukup lama. Kitty bahkan mengaku sempat tidak mau menikah, bukan karena tidak mencintai Jackie,
tapi karena dia sudah terlalu takut untuk berkomitmen lagi. Tapi Jackie sabar, dan pada 2005 di usia 29 tahun Kitty Lai akhirnya mengiyakan. Pernikahan mereka digelar di gereja, diramaikan oleh begitu banyak artis terkenal sebagai pengiring pengantin. Wartawan berdatangan, situasi jadi begitu ramai sampai mempelai kedua terpaksa keluar dari pintu belakang gereja. Di hari itu Kitty Lai menangis, tapi ini bukan tangisan sakit hati, ini tangisan bahagia dari seorang perempuan yang sudah melewati terlalu banyak badai untuk akhirnya menemukan pantainya sendiri. Hingga hari ini Kitty Lai hidup sebagai istri, sahabat, dan sukarelawan di gereja tempatnya bernaung. Dia aktif dalam pelayanan sosial, mengunjungi pasien di rumah sakit, dan sesekali terlihat bersama teman-teman lama seperti Sharon Tang dan Gigi Lai dalam pertemuan informal yang hangat. Wajahnya tidak banyak berubah, kecantikan itu masih ada, hanya kini lebih tenang, lebih dalam, dan lebih nyata dari sekedar bintang di layar kaca.